Halo teman-teman, kembali dengan saya lagi Felix, dan pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan kisah Tang Sen bersama kawan-kawannya dalam donghua terbaik di muka bumi, apalagi kalau bukan Shaolan. Kita recap dulu pada bagian sebelumnya ya. Perang besar memperebutkan wilayah di dataran Doulo antara Kekaisaran Tiando melawan Kekaisaran Roh Pelindung akhirnya telah pecah. Bibi Dong yang sangat sombong dan terlalu percaya diri membuatnya berada di ambang kekalahan. Sebaliknya di sisi Kekaisaran Tiando, Tang Sen berhasil mengacak-ngacak formasi musuh berkat dukungan dari kekuatan Trisula Dewa Laut. Karenanya juga Bibi Dong bahkan nyaris tewas, namun ia berhasil selamat berkat teknik roh tubuh keabadian miliknya. Teknik tubuh keabadian tersebut sangatlah menguras kekuatan rohnya sehingga tidak ada pilihan lain selain mundur dan menarik kembali seluruh pasukannya, karena jika terus memaksakan diri untuk melanjutkan pertempuran maka hanya kekalahan total yang akan menunggunya. Namun seperti biasa, sebelum kita melanjutkan pembahasannya, tidak lupa saya akan memberikan peringatan spoiler warning bagi kalian yang belum dan ingin menyaksikan donghua secara langsung, karena konten kali ini pasti akan mengandung banyak spoiler. Jadi nonton dulu versi fullnya di aplikasi WeTV. Nah, setelah nonton tetapi masih belum puas, barulah kalian bisa mampir ke channel ini. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, kalau kalian sudah siap, mari kita mulai. Menyaksikan pihak Bibi Dong yang berlarian mundur membuat Jenderal Jelong berpikir bahwa ini adalah kesempatan emasnya untuk menguasai gerbang Jialing. Dengan mengabaikan saran dari Master Xiao, Jenderal Jelong pun segera memerintahkan pasukan pengejar untuk kembali menyerang musuh. Namun benar adanya kekhawatiran dari Master Xiao. Ternyata Bibi Dong telah menyiapkan jebakan berupa asap beracun dan serbuan serangan dari Sekte Ratu Lebah sehingga pasukan pengejar Kekaisaran Tiando dibuat begitu kewalahan. Tang Sen yang menyadari keanehan segera mengajak Yang Wudi untuk bergegas maju menyusul pasukan pengejar, mengingat Yang Wudi merupakan master yang sangat ahli dalam urusan racun. Sementara Du Gubo serta teman-temannya ia minta untuk tetap memperkuat lini pertahanan dan juga menjaga Xiao Wu yang sedang terluka. Keadaan pun semakin diperburuk dengan datangnya bala bantuan dari pihak Bibi Dong, yaitu pasukan tempur yang dipimpin oleh Putri Suci Hulena. Hulena kemudian segera memberikan perintah kepada pasukannya agar segera bergabung dengan pasukan pertahanan untuk menghadang setiap pasukan Kekaisaran Tiando yang mencoba memasuki wilayahnya. Selanjutnya ia bersama Xiyue merilis teknik penyatuan roh pelindung, merubahnya menjadi sosok raksasa humanoid dengan kabut merah pekat yang menyertainya dan seketika langsung dapat mengacak-ngacak pasukan Kekaisaran Tiando. Terlihat pasukan berusaha keras untuk membentuk formasi pertahanan, namun tetap saja tidak ada gunanya karena Hulena dan Xiyue benar-benar mendominasi pertempuran di dalam kabut merah ciptaannya. Sementara itu, Tang Sen yang sudah mendekati garis depan merasa aneh karena gas berasap ini tidaklah beracun. Tetapi bagaimana bisa pasukan di sekitarnya terkena efek racunan dengan luka yang mengeluarkan aura berwarna-warni? Yang Wudi kemudian mengatakan kalau ia merasa tidak asing dengan racun tersebut karena memang merupakan salah satu jenis racun di sektenya dulu. Ia menyebutnya dengan nama racun pelangi, sebuah racun yang dapat digolongkan sebagai racun terlarang karena efeknya yang dinilai terlalu mengerikan. Dijelaskan bahwa racun pelangi dibuat dari 10 jenis bahan yang sebenarnya tidak beracun. Namun setelah diracik sedemikian rupa dapat menciptakan sebuah racun pembunuh massal dan memiliki keunikan pada karakteristiknya, yaitu begitu sulit untuk dideteksi. Kalau kalian ingat, sebelum perang dimulai, Ratu Sekte Lebah pernah menyusup ke kamp pasukan Kekaisaran Tiando untuk meracuni bahan makanan mereka. Nah, pada awalnya racun pelangi tidak memberikan efek apapun sehingga tidak ada satupun prajurit yang menyadarinya, namun racun tersebut akan langsung bereaksi ketika korban menghirup bom asap yang merupakan pemicu dari aktifnya racun pelangi tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari Yang Wudi, Tang Sen mempertanyakan bagaimana bisa racun terlarang milik Sekte Yang Wudi sampai jatuh ke tangan Bibi Dong. Yang Wudi pun kemudian menceritakan kejadian di masa lalu yang menimpa sektenya. Dahulu ketika Sekte Hao Tian berselisih dengan Balai Roh Pelindung, Sekte Hao Tian memutuskan untuk menutup diri sehingga keempat sekte atribut tunggal yang menjadi pengikutnya menjadi terlantar, termasuk sektenya Yang Wudi. Keempat sekte tersebut akhirnya diserang oleh Balai Roh Pelindung atas dendam Xian Suji kepada Sekte Hao Tian. Dan dalam pertempuran tersebut, adik kembaran Yang Wudi yang bernama Yang Wushuang menghilang, sehingga kemungkinan tertangkap oleh Balai Roh Pelindung dan menjadi orang yang membantu dalam menciptakan racun pelangi ini, karena selain dirinya, Wushuang adalah satu-satunya orang yang bisa membuat racun pelangi. Yang Wudi menambahkan bahwa di sektenya mati akan menjadi pilihan yang jauh lebih baik daripada harus berkhianat. Dan jika benar adiknya tersebut telah mengkhianati sektenya dengan membantu pihak Bibi Dong, maka Yang Wudi bertekad akan menghukumnya dengan tangannya sendiri. 便是这万紫千红的最后一位好友。
当年昊天宗4大附属宗门展开疯狂报复。 Sementara itu, Tang Shen dengan mengaktifkan mata iblis ungunya melihat jauh ke depan untuk memeriksa apa yang sebenarnya dilawan oleh pasukan Kekaisaran Tiandou, dan terlihat jelas kalau Hu Lena bersama Xi Wei menggunakan kabut pesona iblis untuk melemahkan indera pasukannya. Demi untuk membantu pasukan, Tang Shen merilis laser mata iblis ungu yang sanggup memukul mundur wujud roh pelindung gabungan milik Hu Lena. Namun ia tidak menyangka kalau kekuatan pikirannya tidak bisa langsung melenyapkan teknik pesona iblis, karena pasti kemampuan Xi Wei dan Hu Lena juga telah banyak meningkat semenjak pertarungan terakhir mereka, yang mana mungkin kekuatan pikiran dari teknik penyatuan roh pelindung sudah setara dengan seorang Feng Hou Doluo. Akan tetapi tidak perlu risau karena mustahil mereka berdua dapat menahan kekuatan laser mata iblis ungu yang dipadukan dengan cahaya Dewa Laut. Dan benar saja, teknik dewa milik Tang Shen seketika dapat menembus pertahanan musuh hingga keduanya terlempar jauh sekaligus dapat memecahkan teknik penyatuan roh pelindung pesona iblis. Berikutnya giliran ketua sekte Ratu Lebah yang maju untuk menghentikan Tang Shen dengan merilis teknik roh ke-6 puluhan ribu duri racun lebah. Namun seperti yang diperlihatkan, menggunakan teknik tangan giok dengan piawai, Tang Shen menangkis seluruh racun lebah bahkan dapat membalikan serangan tersebut kepada musuh-musuhnya. Sebuah teknik rahasia yang bernama teknik ratusan senjata sekte Tang, serangan 1001 malam Tang Shen rilis memanfaatkan jarum-jarum racun lebah untuk melumpuhkan pasukan sekte Ratu Lebah. Ketua sekte Ratu Lebah pun nampak begitu terkejut karena serangan racunnya sama sekali tidak berpengaruh kepada Tang Shen, dan tentu saja hal ini karena tidak ada racun yang sanggup menembus teknik tangan giok. Dengan penuh emosi, Yang Wudi memerintahkan Yang Wushuang agar segera menunjukkan diri untuk ia eksekusi karena ia sama sekali tidak bisa menerima pengkhianatan sekte. Namun ternyata Yang Wudi telah salah sangka. Dari perkataan ketua sekte Ratu Lebah dijelaskan bahwa Yang Wushuang adalah orang yang sangat keras kepala. Dahulu meskipun telah disiksa habis-habisan, namun orang tersebut tetap kekeh untuk tutup mulut terkait rahasia cara pembuatan racun pelangi. Sampai akhirnya demi untuk mencegah resep pembuatan racun pelangi tidak tersebar, Yang Wushuang memutuskan untuk melakukan bunuh diri dengan menggigit lidahnya sendiri. Namun Bibi Dong tidak kehabisan akal. Dengan menggunakan teknik pengendali pikiran, ia dapat memaksa Yang Wushuang agar mau bicara mengenai resep dari pembuatan racun pelangi. Setelah mendengar cerita tersebut membuat Yang Wudi benar-benar emosi dan berniat untuk segera membalaskan dendam dari adiknya tersebut kepada Bibi Dong. Namun Tang Shen mencegah dan mencoba untuk menenangkannya karena bisa jadi ini adalah sebuah perangkap yang sudah disiapkan oleh musuh. Menurut Tang Shen, musuh telah membentuk sebuah formasi khusus untuk menjebak siapapun yang mencoba untuk menerobos ke dalam gerbang Jialing, sehingga akan terlalu beresiko jika tetap memaksa untuk masuk. Dan daripada terus melanjutkan pertempuran, Tang Shen lebih menyarankan agar sebaiknya mundur saja untuk memulihkan diri dan mengobati para pasukan yang masih bisa diselamatkan. Di dalam benaknya, ketua sekte Ratu Lebah pun sampai mengagumi kecerdasan Tang Shen dalam menganalisis situasi, dan dengan kemampuan serta kecerdasan sehebat ini tidak heran Kaisar Bibi Dong ingin segera membunuhnya. Di saat yang bersamaan, Tang Shen pun memerintahkan seluruh murid dan pasukan sekte Tang untuk menghentikan pengejaran dan segera mundur untuk kembali ke kamp pasukan Kekaisaran Tiandou karena kini perang telah dinyatakan selesai. Divisi pertahanan bertugas untuk memperbaiki bangunan, divisi kekuatan bertugas untuk terus berpatroli, sementara divisi kelincahan dan divisi pengobatan bertugas untuk mengevakuasi korban perang yang terluka. Hal yang sama pun juga dilakukan oleh pihak Kekaisaran Roh Pelindung. Mereka semua bergegas untuk masuk kembali ke dalam gerbang Jialing dan menyatakan kalau misi telah selesai. Perang yang begitu sengit antara Kekaisaran Tiandou melawan Kekaisaran Roh Pelindung akhirnya telah disepakati untuk dihentikan sementara oleh kedua belah pihak. Diperlihatkan suasana duka saat begitu banyak pasukan yang tengah terluka pasca peperangan dibawa kembali ke kamp Kekaisaran Tiandou. Sebagian besar terluka cukup parah, bahkan diantaranya terdapat banyak prajurit yang dalam kondisi kritis. Tang Shen yang menyaksikannya pun menghela nafas panjang karena ia tidak menyangka bahwa ternyata perang ini sanggup memakan begitu banyak korban. Di dalam camp Yang Wudi, 100% dapat memastikan bahwa racun yang digunakan oleh Bibi Dong memang benar adalah racun pelangi yang berasal dari sektenya. Namun pihak Bibi Dong telah berhasil memodifikasi racun tersebut untuk memperluas area penyebarannya. Meski demikian, akibat dari bertambahnya area penyebaran dapat mengurangi kekuatan efek racunnya secara signifikan, sehingga Yang Wudi pun meminta Tang Shen agar tidak perlu terlalu cemas karena ia masih bisa membuat penawarnya dalam waktu 3 hari. Namun sebelum sempat menyelesaikan kalimatnya, Yang Wudi nampak begitu kesakitan karena dalam perang sebelumnya saat Baiwan melawan Doluo Tombak Ular ia mendapatkan luka yang cukup serius. Tetapi lagi-lagi ia meminta agar Tang Shen tidak perlu mengkhawatirkannya karena ini hanyalah luka luar.
Berbeda dengan luka dalam yang dialami oleh Doluo Tombak Ular yang terbilang cukup fatal karena menerima serangan tombak penghancur jiwa miliknya secara langsung. Yang Budi menambahkan bahwa menurutnya Doluo Tombak Ular tidak akan bisa bangkit dalam waktu dekat akibat efek dari luka yang ia berikan. Bahkan meski lukanya berhasil sembuh sekalipun, Doluo Tombak Ular tetap tidak akan bisa kembali ke kondisi normal karena kekuatan rohnya juga pasti akan banyak menurun. Selain Doluo Tongkat Ular, Doluo Beruang Iblis Hitam telah tewas akibat terkena serangan dari Bibi Dong sendiri. Ditambah lagi dengan banyak para tetua kekaisaran roh pelindung lain yang juga terluka parah pasca pertempuran, Bibi Dongmu juga mengalami luka serius akibat terkena serangan Trisula Dewa Laut, sehingga hal ini pasti dapat menurunkan kekuatan tempur dari kekaisaran roh pelindung secara signifikan. Bicara soal Trisula Dewa Laut, saat Tang San menembakkannya untuk menyerang Bibi Dong, senjata dewa tersebut melesat serta sanggup menembus gerbang Jialing, dan hingga saat ini Trisula Dewa Laut masih tertinggal di sana. Jadi dengan menurunnya kekuatan dari pihak Bibi Dong, inilah waktu yang tepat bagi Tang San untuk bisa mengambil senjatanya kembali. Sebenarnya kalau dipikir-pikir ini agak aneh ya. Padahal sebelumnya Tang San memiliki kemampuan untuk memanggil kembali senjatanya tanpa harus nyamperin ala-ala Mjolnir miliknya Thor. Baik itu Palu Hautien maupun Trisula Dewa Laut, keduanya pernah diperlihatkan bisa ditarik oleh Tang San dari jarak jauh. Tetapi ternyata dalam hal ini ada semacam batasan jarak tertentu yang mana kalau senjata tersebut terlalu jauh maka Tang San tidak akan bisa menariknya begitu saja. Atau mungkin inilah yang dinamakan kebutuhan plot cerita, meski terkadang tidak masuk akal, namun hal ini diperlukan agar ceritanya tetap bisa jalan. Baiklah, sekarang kita kembali fokus ke dalam cerita. Master Xiao terlihat mencemaskan Tang San karena tanpa senjata dewa, mustahil Bibi Dong dapat ia kalahkan. Selain itu, Bibi Dong juga sangat ahli dalam membuat perangkap. Bibi Dong pasti tahu kalau Tang San akan datang untuk mengambil Trisulanya kembali, sehingga pasti di sana telah banyak dipersiapkan jebakan untuk menghabisi Tang San. Dengan mengikuti saran dari Master Xiao, Tang San secara sangat hati-hati berangkat menuju gerbang Jialing menggunakan teknik perlindungan dari piramida lautan dunia agar dapat meminimalisir resiko. Perlahan tapi pasti, Tang San telah berhasil menyelinap ke wilayah gerbang Jialing. Terlihat sorotan cahaya keemasan yang difungsikan sebagai radar oleh Bibi Dong untuk mendeteksi keberadaan musuh. Meskipun Tang San sudah menyamarkan seluruh hawa keberadaannya dengan kemampuan piramida lautan dunia, namun untuk berjaga-jaga ia sebaiknya tetap menghindari cahaya tersebut. Diperlihatkan juga para penjaga gerbang Jialing yang masih aktif berpatroli untuk menjaga adanya penyusup yang datang tidak diundang. Setelah Tang San dapat memastikan lokasi dari senjata Trisula Dewa Laut menggunakan mata iblis ungu, ia pun bergegas untuk menghampirinya tanpa disadari oleh para pasukan tersebut. Walaupun terdapat banyak prajurit dan terlihat penjagaan yang begitu ketat, namun menurut Tang San mereka ini sangatlah lemah. Atau sebenarnya memang inilah rencana Bibi Dong untuk memancingnya agar terus masuk lebih jauh. Terlihat Trisula Dewa Laut yang tertancap tepat di tengah wilayah gerbang Jialing. Tang San yang sudah semakin dekat nampaknya juga mulai agak cemas karena dulu saat insiden di hutan pertarungan bintang, kekuatan pikiran tingkat tinggi milik Bibi Dong sanggup mendeteksinya sekalipun ia sudah menyembunyikan diri dengan menggunakan piramida lautan dunia. Namun menurut Tang San pasti kekuatan pikiran Bibi Dong kini telah banyak berkurang karena sedang terluka sangat parah, sehingga sepertinya mustahil kalau saat ini Bibi Dong bisa menembus perlindungan dari piramida lautan dunia. Singkat cerita, Trisula Dewa Laut sudah berada di depan mata. Dan setelah mengukur jarak yang tepat, seharusnya Tang San bisa langsung menarik kembali Trisula Dewa Laut sampai ke tangannya sehingga ia bisa menghindari jebakan buatan Bibi Dong yang mungkin sudah dipasang di sekitar Trisula Dewa Laut. Namun sayangnya Tang San telah salah sangka. Sebuah anak panah tajam melesat ke arahnya dan meski tidak mengenainya, tetapi hal ini jelas menandakan kalau kehadirannya kini telah diketahui. Dan benar saja, terdengar suara Bibi Dong yang menyapa Tang San secara tidak ramah dengan mengatakan kalau ia pasti akan membunuhnya. Diperlihatkan Trisula Dewa Laut yang dilindungi oleh kekuatan roh milik Bibi Dong untuk mencegah Tang San bisa mengambilnya. Di waktu yang bersamaan juga diperlihatkan Bibi Dong yang sedang menyerap kekuatan roh milik Ketua Sekte Naga Suci demi untuk memulihkan kondisi tubuhnya yang terluka parah seusai menerima serangan Trisula Dewa Laut secara langsung. Bahkan menurut penjelasan Tang San, Bibi Dong tidak cuma menyerap kekuatan roh saja, melainkan juga menyerap energi kehidupannya yang padahal hal itu jelas dapat membahayakan nyawa dari Ketua Sekte Naga Suci. Namun Ketua Sekte Naga Suci terlihat pasrah tanpa perlawanan sedikit pun karena memang ia sedang berada dalam kendali penuh kekuatan pikiran Bibi Dong, persis seperti apa yang terjadi pada Yang Huswang saat dulu dipaksa untuk membocorkan bahan racun terlarang. Sementara itu kehadiran Tang San yang sudah ketahuan membuatnya kini menjadi incaran seluruh pasukan Bibi Dong. Selanjutnya Ketua Sekte Pedang Angin segera memimpin para anggotanya agar merapatkan formasi untuk menghabisi Tang San. Tidak ingin ambil resiko, Tang San pun berniat ingin mengambil kembali Trisula Dewa Lautnya, kemudian segera pergi meninggalkan gerbang Jialing sebelum formasi serangan tersebut selesai dipersiapkan. Ia kemudian melesat maju untuk menantang Bibi Dong bertarung menggunakan kekuatan pikiran, dan dengan senang hati Bibi Dong yang kini telah lumayan pulih pun siap untuk melayaninya.
Ia juga memerintahkan Doulo Ikan Buntal dan Doulo Leopard Hantu untuk memperkuat formasi pertahanan, sementara ia akan Baiwan melawan Tangsen dalam adu kekuatan pikiran. Diperlihatkan bentrokan dahsyat dari kedua belah pihak. Namun sayangnya Bibi Dongla yang lebih bisa mendominasi sehingga kini Tangsen telah berhasil ia jebak di dalam dimensi ilusi ciptaannya yang saling menghubungkan kekuatan pikiran mereka berdua. Sekelompok laba-laba pemakan jiwa milik Bibi Dong serentak mendekat dan berniat ingin menyerang Tangsen. Tangsen berniat untuk melawan menggunakan teknik cincin roh kelima, namun mengalami kegagalan saat ingin merilisnya karena di dalam dimensi pikiran Bibi Dong ini teknik roh apapun akan dinetralkan. Padahal pasca perang sebelumnya, harusnya kekuatan pikiran milik Bibi Dong benar-benar telah terkuras habis, namun tidak disangka setelah menyerap kekuatan dari ketua sekte naga suci bisa pulih secepat ini, bahkan jauh lebih kuat karena ada semacam penggabungan dua kekuatan pikiran. Dan dengan semua itu, Tangsen pun harus mengakui bahwa kekuatan dari seorang master roh terkuat level 99 seperti Bibi Dong memanglah begitu luar biasa. Di saat benar-benar sudah terdesak, tiba-tiba Tangsen menyadari sebuah kekuatan yang bergejolak di dalam tubuhnya. Tangsen menyebutnya dengan teknik Suantian, sebuah teknik khusus yang ia pelajari dari sekte Tang pada kehidupan di masa lampaunya. Seperti yang diperlihatkan, teknik ini bukanlah berasal dari kekuatan roh seperti para master roh pada umumnya, melainkan sebuah kekuatan tenaga dalam yang dapat memberikan si pengguna kekuatan ekstra dengan aura keemasan yang menyertainya. Selain itu, kondisi di mana Tangsen tidak dapat menggunakan teknik rohnya juga pernah ia alami sebelumnya, yaitu dulu saat berada di kota pembantaian dan terakhir saat melawan kakek buyutnya sendiri yaitu Tang Chen. Dalam kondisi tersebut, meskipun tanpa menggunakan teknik dari cincin rohnya, Tangsen tetap bisa survive dengan memanfaatkan berbagai skill lain sehingga skill-skill lain tersebut juga bisa lebih terasa dan mengalami peningkatan pesat. Sementara itu, Bibi Dong nampaknya mulai panik ketika melihat Tangsen yang masih sanggup bertahan meskipun berada di dalam dimensi di mana kekuatan pikirannya lah yang jelas-jelas sudah sangat mendominasi. Lantas ia pun segera mengerahkan seluruh kekuatan pikirannya untuk mengunci Tangsen dan memastikan bahwa kali ini Tangsen akan benar-benar mati di tangannya. Namun lagi-lagi Bibi Dong harus kembali menelan kenyataan pahit karena ternyata walaupun sudah digempur habis-habisan, Tangsen masih bisa survive dengan kekuatan yang sama sekali tidak terduga. Dan inilah kekuatan yang sudah lama absen, yaitu kekuatan medan pembunuh Dewa Ashura. Dengan luapan auranya saja dalam sekejap ia dapat melenyapkan para laba-laba pemakan jiwa milik Bibi Dong. Bahkan Bibi Dong pun terlihat kagum sekaligus cemas menyaksikan kekuatan pikiran Tangsen yang begitu kuat, apalagi saat melihat Tangsen sedang memusatkan seluruh kekuatannya pada kedua mata, membuat Bibi Dong semakin ketar-ketir sehingga ia berniat untuk menghentikannya sebelum teknik tersebut siap dirilis. Sekuat tenaga Bibi Dong menyerang Tangsen berharap ia bisa membunuhnya secepat mungkin. Akan tetapi dalam benturan kekuatan pikiran tersebut kini jelas terlihat bahwa Tangsen lah yang lebih mampu mendominasi sehingga seketika keadaan pun sudah benar-benar berbalik di mana Bibi Dong lah yang kini giliran terperangkap di dalam dimensi kekuatan pikiran Tangsen. Yokoso, Minohodo Shirazu no Bakayaro. Diperlihatkan Bibi Dong nampak begitu kesulitan dalam menahan tekanan dari kekuatan pikiran Dewa Ashura. Hingga pada akhirnya ia terpental kembali ke dunia nyata dengan mendapatkan luka serius bahkan sampai membuatnya tidak sadarkan diri. Para tetua kekaisaran roh pelindung yang panik segera meninggalkan formasi pertahanannya demi untuk membantu Bibi Dong. Sehingga hal inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Tangsen untuk kembali mengambil Trisula Dewa Lautnya sekaligus menghancurkan formasi yang sebelumnya telah dibentuk oleh Sekte Pedang Angin. Trisula Dewa Laut kini telah berada dalam genggaman. Cahaya dewanya seketika langsung melebar luas bahkan hingga dapat dirasakan oleh para pasukan di camp Kekaisaran Tiando. Master Xia yang juga ikut menyaksikannya kemudian menjelaskan bahwa pasti Tangsen telah berhasil menggabungkan dan mengembangkan kekuatan dari medan Dewa Ashura dengan cahaya Dewa Laut, sehingga dengan kekuatan pikirannya yang begitu hebat ia sanggup menciptakan teknik baru yang benar-benar luar biasa. Di waktu yang bersamaan, Tangsen berhasil menerobos keluar gerbang Jialing dengan Trisula Dewa Laut yang sudah berada di genggamannya. Meskipun ia terlihat telah kehabisan tenaga dan juga telah terluka cukup parah. Namun keadaan nampaknya masih belum aman karena banyak pasukan dari pihak Kekaisaran Roh Pelindung yang berusaha mengejarnya. Ia pun terkepung oleh musuh, bahkan di situ juga ada Doulo Ikan Buntal dan Doulo Leopard Hantu. Niat hati ingin memulai pertarungan dengan kekuatan Trisula Dewa Laut, tetapi sayangnya tidak akan mudah karena Tangsen terlihat benar-benar sudah kelelahan. Di saat-saat genting, untung saja teman-temannya datang tepat waktu untuk membantu. Para monster Akademi Shrek tersebut pun segera bergegas untuk membuat formasi pelindung Tangsen, juga memberinya sosis pemulih dari Oscar. Dengan tegas Mang Hojun menantang para pasukan musuh, silakan maju saja siapapun yang masih ingin melanjutkan pertempuran karena dengan senang hati ia pasti akan melayaninya. Doulo Ikan Buntal terlihat berusaha meredam emosinya.
Ia sadar bahwa kekuatan tempur di pihaknya saat ini sudah berada dalam kondisi yang sangat buruk sehingga pertempuran yang gegabah hanya akan semakin merugikannya saja. Alhasil ia pun membiarkan pihak Tang San untuk pergi meninggalkan gerbang Jialing karena sekalipun dikejar kecil kemungkinan pihaknya bisa menang. Terlebih lagi ketika melihat Kaisar Bibidong yang sudah benar-benar terluka parah sehingga prioritas utama saat ini adalah memulihkan kondisinya. Sementara itu, Tang San bersama teman-temannya kini telah sampai di camp pasukan Kekaisaran Tiando yang langsung mendapatkan sambutan dari Kaisar Suebeng dan yang lainnya. Namun karena kekuatannya benar-benar sudah terkuras habis, dirinya pun langsung jatuh pingsan. Di waktu yang lain di hari yang sama, terlihat Oscar yang sedang menyendiri kemudian dihampiri oleh Ning Rongrong untuk menginfokan bahwa Tang San cuma kelelahan dan sekarang sudah dirawat dengan baik oleh Xiao Wu. Namun ternyata bukan hal itu yang sedang digelisahkan oleh Oscar. Ia lalu menjelaskan bahwa pada perang beberapa waktu yang lalu ia merasa telah gagal dalam upaya melindungi Ning Rongrong. Padahal mengingat janjinya dulu kepada Ning Fengxi, seharusnya dirinya lah yang memegang tanggung jawab penuh dalam melindungi dan memastikan keselamatan Ning Rongrong. Akan tetapi tentu saja Ning Rongrong sama sekali tidak menyalahkan Oscar. Ia paham betul bahwa situasi di medan perang sangatlah sulit untuk diprediksi, lagi pula prioritas utama bukanlah melindungi individu, melainkan harus mementingkan situasi keseluruhan perang. Di tengah percakapan, Ning Fengxi, ayah Ning Rongrong, serta kakek pedang datang menghampiri. Bicara soal pertahanan dari pagoda cahaya Jiubao milik Ning Rongrong yang berhasil dirusak oleh Daulo Leopard Hantu, Ning Fengxi berpendapat bahwa Daulo Leopard Hantu tidak menggunakan teknik roh ke-9-nya, melainkan hanya menggunakan tipe serangan cepat yang dilancarkan secara bertubi-tubi sehingga dapat mengikis pertahanan kokoh dari pagoda cahaya Jiubao. Namun meski demikian, kakek pedang yakin bahwa seiring berjalannya waktu, Ning Rongrong akan semakin kuat sehingga jumlah serangan yang dapat ditahan oleh pagoda cahaya Jiubao-nya juga akan semakin banyak. Serta suatu saat ketika Ning Rongrong sudah berhasil mencapai tingkat Feng Hou Douluo, jangankan serangan dari Daulo Leopard Hantu, bahkan pemuja besar setingkat Xian Douliu pun juga pasti akan kesulitan menembus pertahanan dari pagodanya. Tidak lama setelah itu, seorang prajurit menghampiri untuk menyampaikan perintah bahwa Kaisar Suebeng ingin memanggil mereka ke camp pasukan untuk mengadakan rapat. Xin langsung beralih ke tempat rapat. Dijelaskan bahwa dalam perang kali ini secara diam-diam orang suruhan Bibidong telah menyusup ke dalam camp militer untuk meracuni makanan sebagian besar pasukan Kekaisaran Tiando. Racun pelangi yang tidak secara langsung memberikan efek namun akan langsung bereaksi ketika dipicu oleh tembakan bom asap khusus seperti saat para pasukan berusaha mengejar musuh sampai ke wilayah gerbang Jialing. Dalam masalah ini seharusnya Jenderal Jelongla yang harus bertanggung jawab karena kelompoknya lah yang sudah mengambil tugas untuk menjaga persediaan makanan. BTW, kalau kalian ingat, sebenarnya tugas menjaga persediaan makanan sudah dilaksanakan dengan sangat baik oleh Tang San bersama teman-temannya. Namun ketika situasi dinilai sudah aman, Jenderal Jelong tiba-tiba datang kemudian memutuskan untuk mengambil alih tugas tersebut karena ia sangat haus jasa dan pujian dari Kaisar. Alhasil karena sangat rakus dan terlalu angkuh, ia pun kecolongan hingga pihak Bibidong bisa menyusup untuk meracuni seluruh persediaan makanan milik pasukan. Sekarang di hadapan Kaisar, kesombongan dari Jenderal Jelong pun terlihat luntur karena mau tidak mau ia harus mengakui bahwa semua kecerobohan tersebut memanglah atas kesalahannya. Jadi sebagai jenderal yang berdedikasi tinggi, ia pun bersedia untuk menerima hukuman apapun. Namun di sini Kaisar Suebeng masih menunjukkan kebijaksanaannya. Meskipun kesalahan yang diperbuat oleh Jenderal Jelong bisa terbilang fatal, tetapi untung saja keadaan bisa kembali terkendali. Lagi pula jika menghukum Jenderal Jelong sekarang hanya akan menurunkan kekuatan tempur di pihaknya di tengah perang yang masih bisa kembali pecah sewaktu-waktu. Jadi untuk mengambil jalan tengah, Kaisar Suebeng cukup memberinya hukuman berupa pemotongan jasa-jasanya selama ini. Selesai urusan dengan Jenderal Jelong, kini Ning Fengxi mulai membicarakan strategi perang selanjutnya. Dengan mempertimbangkan pasukan di pihaknya yang saat ini benar-benar telah mendominasi, dan adanya fakta mengenai Bibidong yang telah terluka parah, Ning Fengxi pun berpikir bahwa ini adalah kesempatan yang sangat bagus untuk menyerang kota. Namun Master Xiao berpendapat bahwa ini tidak akan semudah kedengarannya mengingat letak dari gerbang Jialing sangatlah strategis di mana mudah bertahan dan sulit untuk diserang. Menyerang dengan cara biasa kemungkinan besar tidak akan berhasil sehingga perlu memikirkan sebuah cara khusus untuk bisa menembusnya. Di tengah kebingungan tersebut, tiba-tiba datang kakek pedang yang membawa seorang pria misterius memasuki ruang rapat mereka untuk menemui Kaisar Suebeng. Pria misterius tersebut pun segera memberikan hormat sekaligus memperkenalkan dirinya, dan ternyata ia adalah Yu Tianxin, salah satu murid dari Sekte Naga Tiran Petir Biru yang berhasil selamat dari insiden pembantaian Bibidong. Sebelum lanjut ke cerita utama, saya sedikit mengingatkan untuk merefresh otak kalian ya. Jauh sebelum perang dimulai, Kekaisaran Roh Pelindung menyerang dua sekte besar yang berafiliasi dengan Kekaisaran Tiando, yaitu Sekte Naga Tiran Petir Biru dan Sekte Pagoda Cahaya Kibau. Yang mana tujuannya sudah jelas, yaitu ingin melemahkan kekuatan tempur dari Kekaisaran Tiando sebelum perang dimulai.
Namun dalam penyerangan tersebut, Sekte Pagoda Cahaya Kibau berhasil selamat berkat berbagai senjata rahasia pemberian Tang Sen yang memperkuat para muridnya. Sayangnya berbeda nasib dengan Sekte Naga Tiran Petir Biru karena sekte yang menjadi kampung halaman dari Master Xiao tersebut harus mengalami kemusnahan total. Terkecuali dua murid beruntung yaitu Yu Tianxin dan Yu Tianheng yang secara kebetulan sedang menjalankan latihan di luar sekte saat insiden penyerangan tersebut sedang berlangsung. Dan sepulang dari latihan mereka baru menyadari bahwa semua orang di sektenya kini telah dibantai. Scene terakhir memperlihatkan mereka berdua sedang menyusup ke dalam barisan penduduk ketika upacara pengangkatan Bibi Dong sebagai kaisar dari Kekaisaran Roh Pelindung yang baru tengah berlangsung. Kala itu keduanya benar-benar dibuat sangat geram. Namun untung saja mereka masih dapat menahan emosi supaya dendamnya kepada Bibi Dong suatu saat tetap bisa terbalaskan. Dan selama menunggu kesempatan yang tepat, ia dan Yu Tianheng hanya bisa bersembunyi di dalam ibu kota Kekaisaran Roh Pelindung, tentunya dengan tetap merahasiakan identitas mereka. Selama dalam persembunyian pun mereka juga terus berusaha untuk mengumpulkan banyak informasi, dan informasi terbaru yang ia dapatkan adalah mengenai strategi perang yang akan dijalankan oleh Bibi Dong. Yu Tianxing menjelaskan bahwa secara diam-diam Bibi Dong telah mengutus sekelompok pasukan elit yang dipimpin oleh Hu Lena untuk menuju gerbang Jialing, sekelompok pasukan elit yang disebut dengan pasukan malaikat. Sesuai namanya, kelompok ini beranggotakan para Master Roh dengan roh pelindung sayap malaikat yang masing-masing berada di atas level 70-an. Walaupun jumlahnya tidak banyak, namun kekuatan mereka tidak bisa dipandang remeh. Menurut penjelasan dari Master Xiao, pasukan malaikat adalah kekuatan misterius dari Kekaisaran Roh Pelindung yang sangat ahli dalam bertempur di udara. Kemudian diceritakan juga bahwa dahulu ketika Bibi Dong memerintahkan para masternya untuk menyerang Pulau Dewa Laut, pasukan malaikatlah yang dikirim sebagai bala bantuan, dan dengan mengandalkan kemampuan perubahan formasi, ketujuh menara suci pun sempat dibuat kewalahan. Jadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Yu Tianxin, kemungkinan besar dalam perang selanjutnya Bibi Dong berencana untuk bertempur di udara. Master Xiao pun sangat berterima kasih kepada Yu Tianxin karena baginya informasi tersebut benar-benar akan sangat berguna. Ia kemudian memintanya agar juga mengajak Yu Tianheng tinggal di sini untuk membantu pasukan tempur di garis depan pada perang selanjutnya. Namun tanpa mengurangi rasa hormat, Yu Tianxing menolak ajakan Master Xiao. Ia menjelaskan bahwa saat ini Yu Tianheng masih menunggunya di ibu kota Kekaisaran Roh Pelindung dan mereka sudah berkomitmen untuk membantu Kekaisaran Tiando di balik layar dengan mengambil tugas sebagai pengintai yang akan mengumpulkan lebih banyak informasi lagi. Lagi pula dulu saat masih kecil, Master Xiao lah yang sudah mengajarinya mengenai seni berperang, yaitu pada setiap peperangan tidak cuma fokus di garis depan, tetapi juga harus ada pasukan pengintai yang bekerja secara rahasia. Bagaimanapun juga dulu saat masih tinggal di dalam sekte, Master Xiao lah yang sering mengasuh dua keponakannya tersebut. Kala itu keduanya masih usia anak-anak yang belum mengerti apa-apa, namun siapa sangka pada hari di mana mereka telah dewasa, Sekte Naga Tiran Petir Biru justru sudah tidak ada. Yu Tianxing kemudian secara tersirat mengatakan bahwa tidak akan ada gunanya jika terus menyesali masa lalu. Sambil beranjak pergi dengan optimis, ia meyakinkan pamannya tersebut bahwa perang pasti akan segera berakhir dengan kemenangan di pihaknya. Master Xiao pun seakan tidak rela melihat kepergiannya, sehingga ia segera berlari untuk mengejar Yu Tianxing, namun dalam sekejap ia telah kehilangan jejaknya, meninggalkan semangat juang serta keyakinan tinggi bahwa perang pasti akan segera berakhir.